Selamat jumpa lagi dalam OKP Channel, Orang Kampung Punya Channel. Seperti biasa kita jumpa lagi hari ini, Sabtu 3 Juli 2021. Karena ada kepentingan pekerjaan, maka pertengahan Januari 2011, saya ke Jayapura urus visa di konsulat Papua New Guinea yang ada di Argapura, Jayapura, dan menuju ke Vanimo naik pesawat Air Niugini ke Port Moresby, Papua New Guinea. Ketika naik pesawat Air Niugini di Vanimo, saya kaget bahwa pramugari semua yang ada di dalam pesawat itu adalah cewek-cewek Papua. Ada rasa bangga dengan mereka, tetapi juga menimbulkan pertanyaan, kenapa tidak ada cewek-cewek Papua jadi pramugari di atas pesawat Indonesia? Lalu pikiran mulai bergulir kemana-mana. Ya, tapi kemudian saya coba berusaha untuk memahaminya secara proporsional. Yang pertama, saya menyadari bahwa mereka bisa semua menjadi pramugari di situ karena orang-orang di sana adalah orang Papua New Guinea. Beda dengan kami di Indonesia, kami hidup dengan berbagai suku. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Jadi siapa yang berusaha maka dia bisa menjadi pramugari. Itu tidak masalah, tidak ada larangan. Ya, itu tahun 2011. Tapi kalau sekarang, saya kira sudah ada anak-anak cewek Papua jadi pramugari. Bahkan saya dengar ada pilot juga sudah ada. Ya, jadi siapa berusaha dan berprestasi silakan. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk mengambil bagian dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi kepentingan banyak orang. Kembali ke perjalanan saya dengan pesawat Air Niugini dari Vanimo ke Port Moresby, itu ternyata ada transit juga di Wewak. Saya lupa waktu itu berapa menit, tapi setelah itu lanjut ke Port Moresby dan saya tinggal di sana sampai awal Mei 2011. Ketika saya sudah persiapkan diri untuk kembali ke Jayapura, seorang teman dari Papua New Guinea mengajak saya pergi ke satu tempat yang namanya Botanical Garden. Itu tidak jauh dari Universitas Port Moresby. Jadi Botanical Garden itu lebih mirip seperti kebun raya kita di Bogor. Ada hutan alam, terus ada hewan-hewan endemik yang terus terpelihara dengan baik di sana. Tetapi yang menarik ialah di tengah Botanical Garden itu ada patung-patung beberapa tokoh dunia yang ditaruh di situ. Salah satu patung yang sangat menarik perhatian saya ialah patung Soekarno-Hatta yang berbentuk setengah badan. Lalu di sebelah kiri dari patung itu ada bendera Papua New Guinea dan di sebelah kanannya bendera merah putih, bendera Indonesia. Dan masyarakat di sana menjaganya dengan sangat baik, bersih dan rapi. Sayang sekali bahwa pada waktu itu saya tidak punya kamera yang cukup baik untuk bisa mengabadikan kedua proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Muncul pertanyaan, kenapa patung ini ada di sini? Kemudian saya tahu bahwa patung itu diresmikan oleh Ibu Megawati pada tanggal 15 September tahun 2000. Sebagai tanda adanya kerjasama selama 25 tahun antara Indonesia dan Papua New Guinea. Karena besoknya tanggal 16 September itu adalah hari kemerdekaan Papua New Guinea yang ke-25 tahun. Tidak jauh dari patung Bung Karno dan Bung Hatta, ada juga patung Jose Rizal. Jose Rizal ini adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa Filipina. Waktu itu ia melalui tulisan-tulisannya membangkitkan semangat orang-orang Filipina
untuk bangkit melawan penjajah Spanyol waktu itu. Dan akhirnya Jose Rizal ini kabarnya dieksekusi pada 30 Desember 1896. Juga ada patung Mahatma Gandhi, yaitu tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa India. Kita tahu Mahatma Gandhi terkenal dengan ajarannya yang bernama ahimsa, non-violence, tanpa kekerasan. Yang pertama dikatakan bahwa manusia harus memiliki ketegasan berpegang pada kebenaran, yaitu satyagraha. Satyagraha artinya orang berpegang dan berprinsip pada kebenaran dan memperoleh kebenaran itu tanpa kekerasan, yaitu dengan jalan ahimsa, non-violence. Dan itu juga patungnya ada di sana. Yang hendak saya katakan dalam pengalaman atau cerita pengalaman ini ialah bahwa ketika kita mengetahui segala sesuatu dengan baik, maka kita juga terdorong untuk mengerti semua persoalan dengan baik pula. Saya secara pribadi dengan pengalaman ini mengerti bahwa ternyata negara Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Papua New Guinea. Ya, ada patung di sana yang saya sudah ceritakan, tapi juga sekarang ada wilayah perbatasan yang sangat bagus. Masyarakat kedua negara boleh saling berjumpa untuk mendapatkan keperluan masing-masing, tapi juga ada konsulat Papua New Guinea yang ada di Argapura di Jayapura. Saya pernah urus visa di situ. Hanya sekedar cerita pengalaman ya, untuk menambah-nambah informasi ya. Kalau baik silakan ambil, dengar, tetapi kalau tidak ya anggap saja tidak ada. Terima kasih.